Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Si Gincu, diskusi garap ide dan narasi cerdas pemilu. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yang keterkaitannya adalah dengan keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses masyarakat khususnya dalam mengakses regulasi, yakni pembahasan soal JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Tentunya kita tidak sendiri, kali ini kita akan ditemani oleh orang yang memang mengampu secara khusus di KPU Kabupaten Majalengka, siapa lagi kalau bukan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ibu Nia Nazmi Atun. Halo Ibu, apa kabar? Baik, bagaimana kabar Pak Randy? Baik. Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Nah Bu, untuk pertanyaan pembuka, kita ingin tahu dulu nih kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan ini lagi sibuk apa sih Bu di akhir-akhir ini? Baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya memang CDIH ini sangat penting ya. Eh, Sebelum kita ke JDIH tadi dari sahabat Randy juga menanyakan terkait apa sih yang sekarang ini Divisi Hukum lakukan. Divisi Hukum ini saat ini banyak juga yang sedang kami lakukan. Salah satunya adalah terkait dengan pengembangan JDIH. Kemudian juga kita juga sedang mempersiapkan zona integritas juga. Kemudian juga ya pembuatan SK dan sebagainya. Kami juga banyak melakukan di JDIH ini kami juga banyak melakukan sosialisasi terkait produk-produk hukum tentunya. Banyak banget ya Bu ya? Ya banyak banget. Apalagi kalau divisi hukum ini berkaitan sekali dengan divisi-divisi lain, terutama Betul. ketika ada sengketa, walaupun sengketa itu berada di divisi lain, tapi tentu yang menanganinya adalah divisi hukum. Betul. Nah, sebagai konteks nih teman pemilih, karena memang podcast ini adalah saya staf hukum dan ibunya ini adalah ketua divisi hukum. Jadi sebenarnya adalah obrolan biasa kita sehari, Ibu cuma di podcast kan. Jadi memang betul kata Ibu memang divisi hukum tadi lagi sedang sibuk-sibuknya Bu ya. Jadi kita nggak off gitu loh, banyak kerjaan juga karena kita berkaitan dengan subak yang lain juga ya Bu ya. Sekarang juga kan kita lagi menyiapkan MOU juga dengan kejaksaan terkait zona integritas itu. Nah, lumayan menyita banyak waktu dan inilah Betul. tenaga. Tapi ya memang itu adalah tugas kami tentunya sebagai penyelenggara. Betul. Nah memang dari sekian banyak tugas-tugas itu ya kan Bu, ada ZI, ada pengembangan JDIH, ada juga pembuatan SK. Cuma dalam podcast kali ini kan kita bahas spesifiknya soal JDIH nih Bu ya. Nah, mungkin kita akan bahas lebih spesifik lagi soal JDIH. Tapi sebelum jauh melangkah soal inovasi-inovasi yang kita punya, soal program-program apa, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu secara dasarnya itu loh. JDIH itu apa sih Bu? Oke, kalau JDIH itu sebenarnya jaringan data informasi hukum. Dari bahasanya pun sebenarnya kita udah paham nih, berarti hal-hal yang berkaitan tentang hukum tentunya. Nah, ibaratnya itu JDIH itu seperti perpustakaan. Nah, kalau misalnya kita ke perpustakaan, biasanya di perpustakaan itu kan banyak buku-buku, hal-hal ilmu-ilmu pengetahuan lah di perpustakaan. Nah, cuman kalau di JDIH ini kita lebih ke websitenya gitu kan. Jadi teman-teman atau ke masyarakat di luar sana ketika ingin mengetahui produk hukum KPU, tentu khususnya KPU Kabupaten Majalengka itu bisa mengakses di webnya JDIH KPU Majalengka gitu. Jadi kan memang JDIH ini kan sebenarnya programnya dari Kementerian Hukum ya. Nah, dari setiap lembaga atau instansi negara itu pasti memiliki JDIH. Nah, salah satunya juga KPU Kabupaten Majalengka itu memiliki JDIH. Jadi, nah kalau di KPU Kabupaten Majalengka selain tadi produk-produk hukum juga banyak yang yang bisa diakses di JDIH KPU Kabupaten Majalengka. Teman-teman bisa pokoknya bisa search aja, bisa klik aja JDIH KPU Kabupaten Majalengka. Berarti itu kayak perpustakaan digital ya Bu ya? Misalkan nih saya nih mahasiswa misalkan, jadi saya tuh nggak perlu datang lagi ke kantor KPU kan Bu, misalkan ada nggak regulasi soal ini, berarti nggak searching aja kan ke Google berarti Bu? Ya kayak perpustakaan digital. Iya betul, jadi sekarang lebih
lebih sederhana, lebih mudah diakses sebenarnya. Karena kan kita kalau misalnya pengen ke perpustakaan banyak banget ya effortnya alasan. lah ya, effortnya kan. Banyak banget effortnya, banyak banget alasannya dan sebagainya gitu kan. Tapi kan ini mempermudah masyarakat tentunya. Ketika masyarakat atau teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa ataupun pelajar di sana pengen mengetahui tentang produk hukum terkait dengan pemilu, pilkada dan sebagainya, itu gampang banget, tinggal diakses aja di JDIH KPU. Nah, kalau misalnya kalau JDIH KPU kan mungkin dari RI ya, tapi kalau misalnya mau lebih spesifik lagi apa namanya, selain dari produk hukum itu juga ada produk hukum yang memang khusus dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Majalengka, yaitu adanya di JDIH KPU Kabupaten Majalengka. Berarti bisa langsung ke website ya, Bu ya. Bisa langsung kalau ke misalkan website. Di website itu sendiri, Bu, itu kan kita berbicara oleh regulasi ya, udah pasti ada situ kan. Nah, ada nggak, Bu, selain regulasi di website itu ada apa aja? Misalkan apakah ada berita-berita atau apa gitu? Oh, pastinya. Ya, jadi selain produk hukum juga ada undang-undang, juga ada apa namanya, infografis juga ada, berita-berita juga ada, khususnya berita-berita apa namanya, hukum juga ada. Kemudian juga lain lah, banyak tinggal pokoknya di situ tuh muatannya banyak, tinggal teman-teman akses aja gitu. Nah, tapi Bu, kalau misalkan kita berbicara soal website kan, itu kan berarti secara ini masyarakat tuh berkunjung ke website. Nah, ada nggak misalkan kita tuh di media sosial gitu loh, jemput bola lah istilahnya. Ada nggak misalkan dari JDIH ini apakah punya media sosial dan treatmentnya itu seperti apa ke masyarakat untuk menginformasikan nih ada produk hukum segala macam gitu? Oh iya, jadi kita juga punya media sosial. Salah satunya ada di Instagram, kemudian juga ada di Facebook, juga ada di TikTok tentunya, kemudian juga di YouTube, juga di Twitter ya, di Twitter ya, itu juga ada. Nah, banyak ada program-program yang kita lakukan atau tadi treatment yang kita lakukan di media sosial supaya teman-teman lebih tertarik lagi bisa melihat langsung itu di media sosial. Kita ada program PKPU. Nah, ini juga pahami ketentuan pemilih untukmu. Nah, ini bisa diakses di media sosialnya JDIH KPU Kabupaten Majalengka. Tadi yang saya bilang bisa dilihat di Instagram, di TikTok, kemudian di Facebook dan di YouTube juga ada. Kemudian juga di Twitter juga ada, dan akunnya juga akun JDIH KPU Kabupaten Majalengka. Nah, nanti bisa di search aja, silahkan diklik aja, dilihat aja. Nah, itu banyak sekali. Kita juga ada berita menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan divisi hukum. Kita juga setiap bulannya ada kilas balik. Nah, kilas balik ini menginformasikan kepada teman-teman, kepada masyarakat di luar sana, apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh divisi hukum dan pengawasan selama sebulan, gitu kan. Jadi tahu. Kemudian juga selain itu tadi saya bilang nyebut soal PKPU tuh, Bu. Nah, coba mungkin PKPU itu apa tuh, Bu? Nah, PKPU itu jadi program anonim ya, dari PKPU, peraturan komisi peraturan Komisi Pemilihan Umum kan. Nah, kita ngambil dari situ, Depannya, dari situ. Mantap tuh, paling. Jadi kita ngambil singkatannya aja dari situ. Sebenarnya program itu artinya adalah pahami ketentuan pemilih untukmu. Nah, di sini ini lebih ke apa namanya, membedah regulasi secara langsung dengan pimpinan KPU tentunya. Kita juga kemudian nanti pernah yang sudah kita lakukan di program PKPU itu ada, kita juga membahas tentang PAW, kemudian juga membahas tentang data pemilih, kemudian juga kita tuh kalau nggak salah itu sama Kadip SDM dan Parmas, kita juga pernah membahas tentang pencegahan kekerasan, pelecehan seksual di kantor di KPU Kabupaten Majalengka. Nah, itu berupa sebenarnya dikemas secara menarik saja, gitu kan. Jadi kan kadang ada juga yang memang
lagi moodnya nggak mau baca, Iya, tapi kita bisa nonton. Nah, iya, di PKPU itu lebih menarik lagi. Jadi kita bisa Mm-mm. menonton secara langsung, bisa mendengarkan bagaimana membedah regulasi Mm-mm. dari peraturan KPU ataupun undang-undang. Mm-mm. Kita juga di PKPU itu juga pernah podcast tentunya Mm-mm. dengan Bawaslu Kabupaten Majalengka membedah tentang pemilu, undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Makanya menarik sekali lah teman-teman, silahkan di di search aja di media sosialnya KPU Kabupaten Majalengka, dan jangan lupa like-nya. Like, Like komen dan ya kan Bu, komennya dan gitu. share ya kalau perlu ya kan. Iya. Jadi menarik berarti ya Bu ya, karena memang berarti itu bisa jadi program inovasi dari KPU Majalengka berarti ya Bu Iya, ya, iya. karena memang kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, jemput bola, menginformasikan produk-produk Iya, hukum betul, apa aja, betul. bahkan kita mungkin dengan bentuk yang menarik, misalkan dengan wawancara tadi Bu bilang, dengan podcast, dengan ya memberikan informasi juga di seluruh media sosial ya Bu ya. Nah, Kita juga ada konten di sini di konten apa tuh Bu? di Instagram, di medsos itu kita juga buat konten menarik yang kekinian tentunya, biar bisa menyentuh ke generasi sekarang kan lebih tertarik lihat-lihat konten gitu kan. Konten-konten di Instagram kan Bu daripada baca yang panjang-panjang kan. Iya. Jadi kita buat konten-konten menarik juga di media sosial itu tentunya yang isinya atau narasinya itu memang masih bermuatan terkait dengan peraturan hukum tentunya gitu, tapi kita kemas dalam bentuk konten gitu. Menarik. Nah, kemudian Bu, itu kan yang ada di bayangan, mungkin di bayangan publik itu berarti kan JDIH ini kan bentuknya secara digital. Nah, tapi ada nggak kalau misalkan JDIH ini dikelola secara manualnya Bu? Misalkan SK itu setelah dibuat itu dikemanakan Bu? Oh, ya, tentunya ada. Selain juga masyarakat atau teman-teman bisa mengakses di secara digital, juga kita juga punya perpustakaan JDIH. Nah, itu. Nah, ini perpustakaan JDIH ini memuat tentang buku-buku, kemudian juga peraturan-peraturan, SK-SK. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ataupun bahasanya kalau pelajar itu suka ada studi banding ya. Iyalah. Studi banding. Nah, itu juga bisa nanti ke perpustakaan JDIH yang ada di KPU Kabupaten Majalengka. Itu ada buku-buku tentang pemilu, kemudian juga SK-SK, kemudian juga selain itu juga ada buku-buku lainnya lah yang kita memang adakan di perpustakaan JDIH tersebut. Gitu. Buku-bukunya update gak Bu? Ntar takutnya mahasiswa sini bukunya buku-buku lama. Enggak dong, kita update. Update ya. Tahun kemarin kita udah kurang lebih kita udah ngisi menambahkan 50 buku, kurang lebih ada 50 buku. Dan itu juga menurut saya buku-bukunya sangat menarik. Jadi ada terkait tentang bagaimana pemilu, kemudian juga ada tentang perempuan juga ada, politik perempuan dan sebagainya juga ada, kemudian juga malah ya banyak lah pokoknya yang pengen berkunjung ke KPU Kabupaten Majalengka jangan lupa untuk mampir juga ke perpustakaan KPU Kabupaten Majalengka, karena kita juga udah sebenarnya ada SOP-nya, cara peminjamannya juga ada, kemudian juga bagi teman-teman yang mau pinjam atau mau baca kita ada SOP-nya. Ruangannya juga nyaman kan Bu? Ruangannya juga nyaman, ber-AC kan? Ber-AC, bersih, pokoknya mantap lah. Jadi tinggal datang aja. Jangan takut ya Bu, jangan takut, jangan ragu untuk berkunjung ke perpustakaan JDIH KPU Majalengka ya kan Bu, karena bukunya kalau Ibu tadi kan buku-bukunya kita update, ruangannya nyaman, mekanismenya kita sudah siapkan ya kan Bu ya. Nah, jadi memang JDIH ini ternyata kita nggak kelola secara digital aja ya kan. Barangkali ada yang perlu berkunjung ke perpustakaan, emang nggak ya kan Bu, kita sangat terbuka. Iya, kita sangat welcome sekali. Malah kita senang sekali ada teman-teman yang memang tertarik, masyarakat atau pelajar di luar sana yang tertarik ingin mendalami atau mengetahui ilmu tentang kepemiluan. Betul. Ditunggu. Betul. Nah, kemudian Bu, yang dari Ibu sampaikan ini kan semuanya tuh kan ujung-ujungnya adalah soal transparansi berarti Ibu, transparansi atau akuntabilitas lah. Bahwa memang kita ini sebagai lembaga negara kan memang perlu transparansi. Nah, saya ingin bertanya gimana sih Bu pandangan Ibu soal peran JDIH ini kalau misalnya kita kaitkan dengan transparansi atau akuntabilitas lembaga misalnya. Itu gimana Bu? Oke.
sebenarnya kan tadi yang saya sampaikan bahwa JDH ini kan produk hukum. Nah, justru bagi masyarakat yang memang ingin mengetahui atau update tentang berbagai macam produk hukum, itu kan bisa langsung diakses, gitu kan? Betul. Karena kita setiap produk hukum baru itu pasti kita upload di JDIH, kemudian kita informasikan juga di media sosial bahwa kita sudah sedia di JDIH produk hukum ini. Jadi kan itu memberikan atau transparansi kepada masyarakat Betul. terkait updating produk-produk hukum. Gitu. Apalagi pas tahapan misalkan kita membuat surat keputusan penetapan calon ya kan buat publik kan biar tahu ya kan. Pas lagi tahapan itu kan masa-masa krusial ya. Betul. Masyarakat kan juga selain mengetahui hal-hal yang mungkin hari ini pemilu tuh tanggal sekian, tapi kan masyarakat juga harus mengetahui bagaimana peraturannya gitu kan. Betul. Bagaimana mekanismenya pemilihan, bagaimana peraturannya seperti apa, mana yang boleh nanti dilakukan oleh pemilih ataupun pokoknya banyak banget lah di situ, apalagi masa-masa kampanye tuh biasanya masa-masa yang paling krusial banget kalau masa karena dinamikanya lumayan gitu kan. Nah, itulah peran JDIH itu di situ. Jadi peran nanti masyarakat bisa langsung update dan kita juga langsung menginformasikan di media sosial karena kan mungkin masyarakat tidak mungkin bisa mengetahui bahwa kita sudah mengupdate di website yaitu melalui media sosial. Itulah peran dari JDIH tersebut. Betul. Gitu. Berarti kita benar-benar memastikan betul ya bahwa kalau misalkan setiap keputusan yang kita buat, setiap penetapan yang kita buat itu bisa diakses oleh masyarakat ya, betul melalui sekali. JDIH. Betul sekali. Nah, ini menarik Bu. Kalau kan ini kan secara dari perbincangan kita ini kan yang mulus-mulusnya aja nih. Nah, saya sekarang ingin bertanya nih, ada nggak nih tantangan nih Bu, tantangan dalam pengelolaan JDIH selama ini tuh apa Bu kira-kira Bu? Kalau tantangan dalam pengelolaan JDIH mungkin apa ya? Apa nggak ada ya? Mungkin ada, mungkin tapi mungkin ini sepemikiran saya mungkin ketertarikan masyarakat untuk mengetahui tentang produk-produk hukum gitu kan, apalagi di non tahapan seperti ini kan gitu kan. Biasanya kan mungkin kalau di tahapan pasti semua orang melek gitu, karena ini lagi musimnya kampanye nih, musimnya pemilu nih, orang-orang pasti akan lebih update lah ingin mengetahui. Nah, di non tahapan ini mungkin kesadaran atau keingintahuan masyarakat itu sedikit berkurang ya, karena mungkin di non tahapan seperti ini. Ya mungkin itu adalah salah, tapi itu juga menjadi sebuah tantangan buat kami tentunya. Makanya bagaimana kami juga di divisi hukum ini bisa lebih berinovasi, bisa lebih kreatif lagi dalam menginformasikan apapun yang berkaitan dengan produk hukum tentunya di KPU Kabupaten Majalengka. Mungkin itu sih tantangannya dari kami. Gitu. Kalau misalnya saya bilang tantangan di internal mungkin bukan tempatnya di sini. Betul. Dan ternyata setelah saya perhatikan berarti tantangan itu juga udah mulai kita jawab satu persatu. Misalkan Ibu tadi kan bilang di awal-awal kalau misalkan kita berusaha untuk mendeliver untuk konten-konten yang misalkan mudah dipahami oleh masyarakat. Iya, betul. Itu jadi memang itulah tantangan-tantangan ini, makanya juga kita di divisi hukum jangan menjadi manusia yang kaku juga. Betul. Karena kan kalau kita berbicara hukum nih kayaknya semua orang kaku ya kan, sakok gitu ya. Takut gitu. Tapi bagaimana karena memang kita ini karena kita lagi membahas JDIH gitu, bagaimana kita bisa menginformasikan kepada teman-teman gitu. Jadi masyarakat itu ketika mendengar hukum itu tidak takut, tidak mengerikan, karena mungkin di bayangan masyarakat itu ketika mendengarkan hukum tuh ini sesuatu hal yang berat dan menakutkan gitu. Tapi ya itu kita kemas dalam bentuk program-program yang inovatif, yang kreatif, supaya masyarakatnya sebenarnya kita mau menginformasikan produknya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, saya ingin bertanya soal harapan Bu. Harapan misalkan pengelolaan JDIH ke depan di KPU Majalengka itu seperti apa Bu untuk harapannya ke depan?
Harapan saya untuk CDIH kedepannya tentunya lebih baik lagi, terus kemudian juga lebih berkembang lagi, produk-produk program-programnya lebih, tentunya ini juga tidak terlepas dari dari support dari support dari support dari berbagai pihak gitu kan, karena hari ini juga berbicara produk hukum tentu kita tidak bisa lepas dari media sosial, tidak bisa lepas juga menginformasikannya kan tidak lepas dari media sosial, dari website juga, dan juga terus kemudian juga ya harapannya sih kita bisa jadi ini bisa berkembang lebih baik lagi, kemudian juga masyarakat juga bisa lebih tertarik gitu. lagi, penasaran lagi, juga bukan hanya nanti di webnya bisa diklik, juga bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Majalengka. Wah, siap. Terakhir Bu, ya. Pesan untuk masyarakat soal JDIH KPU Majalengka Bu. Pesan saya jangan lupa untuk search medsosnya KPU Kabupaten Majalengka, juga search juga JDIH-nya KPU Kabupaten Majalengka. Jangan lupa di follow, di like, dan di komen. Kemudian juga jangan lupa juga berkunjung. Betul. Ke KPU Kabupaten Majalengka, berkunjung ke perpustakaannya JDIH. Pokoknya saran, perbaikan, tentunya kami nantikan untuk kebaikan, untuk perbaikan JDIH KPU Kabupaten Majalengka. Baik, itu dia teman pemilih. Sayang sekali karena memang kita terbatas waktu ya Bu, pembicaranya menarik sekali. Kalau misalkan kita tidak dapat waktu, kita mungkin bicara sampai sejam 2 jam ini Bu di sini Bu. Nah iya, kemudian teman pemilih, demikian podcast kali ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya, atas informasinya, menginformasikan soal program JDIH supaya memang ini juga bagian dari keterbukaan informasi publik ya Bu ya. Nah, teman pemilih, selain jangan lupa follow sosial media JDIH, juga jangan lupa follow sosial media KPU Kabupaten Majalengka. Ada juga di Twitter, di X, di TikTok, ataupun di website. Nah, teman pemilih, sekian podcast Gincu kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.